Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fawid ya. Nomor absen 02. Di sini saya akan mengevaluasi tentang perspektif metodologik studi pendidikan Islam ya. Di sini ya penjelasan pertama ya. Metode adalah cara, sedangkan metodologi adalah sebuah kajian ya, konsep teoretik tentang aneka macam metode beserta kelebihan dan kelemahannya ya. Di sini ya banyak pendapat sebagaimana yang dinyatakan oleh pendapat John Dewey dalam buku How We Think ya. Di sini ada enam. Yang pertama ada masalah, yang kedua perumusan masalah ya, yang ketiga perumusan hipotesis, yang ketiga pengumpulan data sebagai bukti teoritis ya. Selanjutnya penyimpulan yang terpercaya ya, yang hasil percaya, yang terakhir penggalian nilai kesimpulan ya. Selanjutnya ya, metode ilmiah di sini disebutkan ya. Langkah-langkah adalah maksud dengan cara untuk memperoleh ya, pengetahuan ilmiah yang sudah diusahakan secara sistematis mencari pemecahan terhadap problem. Sungguh di masa ini ada banyak problem yang dihadapi manusia yang menuntut pemecahan mendesak, lebih-lebih dalam menyelenggarakan pendidikan. Ya. Di sini ada 5 perbedaan ya. Yang pertama yang dikemukakan oleh Dito Hadi Susanto, yang pertama pemerataan pendidikan, yang kedua daya tampung pendidikan, yang ketiga referensi pendidikan, yang keempat kualitas pendidikan dan efisiensi dan efektivitas. Nah, selanjutnya di sini ya, metode penelitian ilmiah pada umumnya termasuk yang dikemukakan oleh John Dewey dan Donald Ari menganut suatu logika berpikir murni logiso hipotetico verifikasi atau deducto hipotetico verifikatif ya. Selanjutnya ya, menurut Jujun S. Surimati ya, dalam rangka menemukan kebenaran ilmiah yang dapat menentukan perlu metode ilmiah yang didasarkan pada 3 hal. Yang pertama, penyusunan kerangka berpikir berdasarkan logika deduktif. Yang kedua, pengajuan hipotesis sebagai kesimpulan dan kerangka berpikir. Yang ketiga, verifikasi terhadap hipotesis. Nah, di sini fenomena ya, pendidikan sebagai objek studi pendidikan. Nah, di sini keberadaan pendidikan merupakan khas yang hanya ada pada manusia ya. Tanpa manusia pendidikan tidak pernah ada ya. Oleh karenanya keberadaan pendidikan tidak hanya menembus dimensi waktu tetapi juga dimensi tempat, sehingga para ahli menyebut penyelenggaraan pendidikan sebagai suatu yang bersifat fundamental, besar, fundamental dan fenomenal. Nah, di sini ya ada 3 macam ya penyelenggaraan dilakukan secara formal baik dari segi kelembagaan maupun sistemnya. Yang kedua diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Yang ketiga usia siswa relatif homogen ya. Di sini satuan pendidikan keluarga adalah salah satu satuan pendidikan jalur informal adanya secara alamiah ya, tidak diselenggarakan secara khusus yang memberikan pengalaman belajar kepada anak sejak dalam kandungan ya, remaja sampai memasuki jenjang perkawinan. Suatu pendidikan keluarga diselenggarakan oleh ayah dan ibu, anak selalu orang tua. Nah, yang ke pesan selanjutnya, jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat atau perkembangan peserta didik. Tujuan akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan. Nah, di sini jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan ya, pada kekhususan tujuan pendidikan. Suatu tujuan jenis pendidikan meliputi pendidikan umum, kejuruan akademik dan profesi, dan vokasi, keagamaan dan khusus. Di sini ada 4 prinsip ya etika dalam studi pendidikan. Yang pertama, hormat kepada orang lain. Yang kedua, kesejahteraan. Yang ketiga, keadilan. Yang keempat, kerahasiaan. Nah, di sini ya komparasi sebagai alternatif metode pendidikan ya. Di
Di sini penelitian komparasi mendirikan dan fokuskan diri sebagai objek penelitian, ya, sebagai teori dan praktek pendidikan yang berlangsung di beberapa negara dan dipengaruhi oleh bermacam-macam latar belakang. Nah, cukup sekian dari saya. Jika ada tutur kata atau salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, saya mohon maaf yang tiada batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.